Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa selaku dosen pengampu pada mata kuliah agama ini, serta hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kelas untuk mengikuti acara tausiah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang Sallallahu alaihi telah wasallam. membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya Hanif Edin Ghazali selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, dimulai dari pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu acara inti yaitu tausiah dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kita bacakan bersama-sama. Dimohon untuk para hadirin sekalian untuk sama-sama membuka surat Al-Alaq. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatqu ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Baik, semoga dengan lantunan ayat suci tadi hati kita semakin sejuk dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Ini tibalah kita pada acara inti yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Kevin Rangga dengan topik paradigma Qurani. Untuk itu tanpa membuang waktu lebih lama lagi kepada Ustadz Kevin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan tausiah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Paradigma Qurani. Mungkin kalimat paradigma Quran ini terdengar asing di telinga kalian. Paradigma yaitu cara pandang atau pola pikir seseorang dalam melihat realitas. Paradigma ialah yang akan menentukan bagaimana seorang bersikap, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan. Maka, seorang Muslim seharusnya memiliki paradigma Qurani atau cara pandang yang berdasarkan pada Al-Quran. Sebab Al-Quran
diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan pedoman hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu, ini tidak ada keraguan padanya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kompas hidup. Tanpa Al-Quran, kita ibarat berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Ciri-ciri orang, ciri umat yang berparadigma Qurani. Pertama, bertauhid. Paradigma Qurani menegaskan bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Tauhid bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi juga meyakini bahwa hidup ini milik Allah, rezeki dari Allah, dan tujuan kita hanya untuk Allah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menegaskan, tidaklah kamu cipta tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kedua, menegakkan keadilan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Maka orang yang berparadigma Qurani tidak boleh zalim, sekalipun terhadap orang yang tidak disukainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bagaimana keadilan ditegakkan bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Ketiga, mengutamakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Paradigma Qurani melahirkan pribadi yang santun, jujur, rendah hati, tidak mudah marah, dan peduli terhadap sesama. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak, mulai dari melarang berbohong, bergibah, hasad, hingga anjuran untuk sabar, syukur, dan tawakal. Keempat, berorientasi akhirat. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64, yaitu, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Dengan paradigma Qurani, seorang muslim tidak akan terjebak dalam gemerlap dunia, tetapi memandang dunia hanya sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat. Berikut adalah beberapa penerapan paradigma Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkeluarga, sebagai contoh, seorang yang mencari nafkah tidak hanya melihat uang sebagai tujuan, tetapi ia niatkan sebagai ibadah untuk menafkahi keluarganya. Seorang ibu yang mendidik anak, ia memandang anak sebagai amanah Allah, bukan sekedar sebagai beban. Dalam bekerja, seorang pegawai yang berparadigma Qurani akan berperilaku jujur, tidak korupsi, dan tidak menipu. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi dan ia sadar bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi ujian hidup, paradigma Qurani mengajarkan untuk bersabar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah cara Allah menguatkan imannya. Di era modern ini, penting bagi kita untuk berparadigma Qurani. Banyaknya ideologi, cara pandang, dan gaya hidup yang masuk ke dalam kehidupan kita seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mohon maaf. Disinilah pentingnya paradigma Qurani. Dengan paradigma Qurani, kita bisa menghadapi arus modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berdakwah, media sosial untuk kebaikan, dan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban, bukan untuk bermaksiat.
Mungkin saya cukupi materi pada hari ini. Mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai paradigma hidup kita? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka, mari kita terus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sehingga hidup kita selaras dengan paradigma Qurani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh di kelak akhirat nanti. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah yang penuh hikmah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ustadz Kevin Rangga atas ilmu dan nasihat yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membawa berkah bagi kehidupan kita. Untuk acara terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kini tibalah di akhir acara, saya selaku Master of Ceremony ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam membawakan acara ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari keterbatasan kami sebagai manusia. Terima kasih kepada hadirin dan teman-teman semua atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.